أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bertatap muka melanjutkan kajian kita Tahsinut Tilawah. Semoga kajian ini di salah satu rumah Allah membawa keberkahan tersendiri bagi kita semua secara khusus dan bagi umat Islam secara umum. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau ila akhiril hayah dan mendapatkan syafaatul uzma di hari yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak bermanfaat harta dan anak yang kita punya kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang memasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tema kita di malam hari ini melanjutkan materi dari yang sebelumnya. Setelah kita membahas tentang pembelajaran Al-Qur'an yang dipakai atau yang digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu talaqi dan musyafahah, di mana metode talaqi dan musyafahah sudah disinggung di materi sebelumnya, yaitu mengikuti gerakan-gerakan mulut yang diajarkan seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Kemudian setelah proses talaqi sampai selesai, materi kita sudah finish tentang ilmu tajwid, dan salah satu pengulangan yang terpenting dari mengikuti gerakan mulut seperti yang disebutkan dalam surat Al-Qiyamah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, dan jika kami membacakan Al-Quran, maka ikutilah bacaan tersebut. Mengikuti bacaan yang disampaikan atau yang ditalakikan oleh seorang syekh atau seorang guru. Oke, materi setelahnya yaitu kita mengulang lagi ke awal. Bagian paling dasar tentang tajwid adalah makhraj. Kemarin sudah disinggung secara sekilas pembagian makhraj. Apa itu definisi makhraj, kemudian pembagiannya dibagi menjadi dua. Saya sudah share di grup ya materi ini. Ada makhraj yang disebut dengan muhaqqaqah, makharij muhaqqaqah. Kemudian yang kedua makharij muqaddarah. Ya, di minggu kemarin kita sudah membahas apa itu makhraj, yaitu tempat keluarnya suatu huruf. Dan ini dibagi dua. Ada muhaqqaqah atau yang disebut dengan makhraj yang pasti, dan yang kedua adalah makharij muqaddarah atau makhraj yang dikira-kirakan. Apa yang disebut dengan makhraj al-muhaqqaq atau makhraj yang pasti? Definisi menyebutkan makhraj yang disandarkan pada bagian tertentu seperti tenggorokan atau lidah atau dua bibir. Tenggorokan jelas, ha misalnya jelas di tenggorokan, atau mim, am, dua bibir.
atau lidah so jelas. Itu makhraj yang pasti, tempatnya ditentukan. Lidah, tenggorokan bagian mana juga jelas. Kemudian ada pembagian makhraj yang dikira-kirakan atau yang disebut dengan al-muqaddar. Apa itu al-muqaddar? Makhraj yang tidak disandarkan pada bagian tertentu, nggak ada tempat yang pasti. Kalau yang di atas kan tenggorokan, lidah, dua bibir itu jelas. Nah, sekarang ada makhraj yang keluar disebut dengan jauf atau rongga mulut, yaitu alif, wawu, dan ya serta harokat yang menyesuaikan. Alif sebelumnya harokat fathah, wawu sukun sebelumnya harokat dhammah, ya sukun sebelumnya harokat kasrah. Nuhiha a ha. Nah, di mana makhrajnya? Kita nggak tahu. Jauf itu rongga mulut. Di mana tuh rongga mulut? Kalau saya memotong leher, mohon maaf, bukan potong leher. Ini contoh potongan leher. Nah, nuhiha, a, i, u. Nah, itu rongga mulut. Di mana rongga mulut? Dari ujung sini sampai keluar. Ini adalah yang putih-putih. Ini rongga mulut. Tempatnya nggak jelas. Ya. Bisa nggak dikatakan tenggorokan? Nggak bisa, karena semua yang bagian putih-putih ini nggak bisa disandarkan pada bagian anggota tertentu. Misalnya gigi salah satu tepi lidah dengan gigi jelas. Ini nggak ada ketentuannya. Jauf adalah rongga mulut. Di mana rongga mulut? Dari sini sampai keluar. Itu disebut dengan rongga mulut. Oke, kembali ke makhraj. Dua bagian ini Imam Sakhawi menyebutkan lil harfi mizanun fala taku taghiya fihi wala taku mukhsiral mizani. Huruf-huruf hijaiyah mempunyai ukuran tertentu. Lil harfi mizanun, setiap huruf mempunyai timbangan atau ukuran tertentu. Fala taku taghiya, janganlah engkau melebihi batas. Nasta'in, ujung lidah dengan gusi, jangan melebihi batas. Nasta'in, nah, itu namanya melebihi batas. Dan jangan mengurangi ukuran tersebut. Panjang misalnya mat wajib mutasil 4-5 harokat, jangan dipotong cuma 2 harokat. Minas sama ima'a, ini berarti mengurangi dari ukuran atau ketentuan yang terdapat pada kaidah tajwid. Baik, ini masuk ke huruf. Apa sih definisi dari huruf itu? Huruf adalah, sebelum masuk ke bagian-bagian makhraj, tadi makhraj secara pembagian umum udah ada muhaqqaq dan muqaddar. Nah, sekarang definisi dari huruf. Apa itu huruf? Ketika membaca ba, ja, itu huruf ja. Ada ta. Al-harfu huwa sautun ya'tamidu ala maqta'in aw makhrajin muhaqqaqin aw muqaddar. Suara yang bertumpu pada makhraj. Ja, ya, pasti ada sandaran makhrajnya. Beda dengan mat. Mat itu sandaran makhrajnya nggak ada. Ya. Karena ketika membaca a, u, hi, ha, nah, di mana sandarannya nggak ada. Huruf suara yang bertumpu pada makhraj. Makhraj itu tempat keluarnya suara yang terwujud atau bisa diperkirakan. Ya. Berhubung huruf mat itu bisa menempel pada huruf apapun, maka ketika nggak punya huruf konsonan, ya,
belum bisa dinamakan huruf ya, menurut bahasa Arab ya. Mungkin kalau di Indonesia O, I, U, apalagi A, I, O, E ya. Nggak bisa dibaca jika nggak ada sandaran huruf konsonan. Oke, berikut ya, bagaimana terbentuknya huruf dalam organ suara manusia. Kaifiyatu hudutsil huruf fi jihazin nutqi al-insani. Ada yang disebut dengan huruf mati. Apa itu huruf mati? Huruf mati atau huruf sukun yakhruju bitasadumi baina tarafai udwin nutqi, yaitu huruf sukun keluar karena ada benturan antara dua ujung organ suara. Dua ujung organ suara ya. Bibir atas dengan bibir bawah tapi ketika berharokat ma, mi, mu bersuara ya. Jadi yang disebut huruf sakin atau huruf sukun, huruf mati, keluar karena ada benturan ya, benturan bahasanya agak kasar ya, pertemuan antara dua anggota organ suara, dua anggota organ suara. Berikut ya, huruf mutaharrik atau huruf yang hidup adalah yakhruju bittaba'udi baina tarafai udwin nutqi wa yusahibu dzalika makhraju asli harakatihi. Huruf hidup atau huruf yang berharokat keluar karena dua ujung organ suara yang saling menjauh. Kalau bertemu mati, tapi kalau menjauh hidup. Ma nggak boleh baca ya, nggak bisa. Ketika organnya menjauh, ma terbuka, mi, mu, baru huruf berharokat dan huruf sukun. Kemudian yang ketiga, huruf mat dan lin adalah takhruju bihtizazil autar as-sautiyah fil hanjarah, yaitu huruf yang keluar karena adanya getaran pada pipa suara di dalam tenggorokan. Pipa suara pada tenggorokan. Fi Quraisy liila fi Quraisy fihi fi, diiringi dengan terbukanya mulut saat melafalkan alif dan lidah berada di tempatnya. Ini contoh. Infitah lil fam fil alif wa yakunul lisan fi wad'ir raha, diiringi dengan terbukanya mulut saat melafalkan alif dan lidah berada di tempatnya. Quraisy, getaran pada pipa suara yang berada di tenggorokan atau hanjar. Sama ya. Ada alif, kemudian ini infitahun lil fam fil alif, kemudian untuk dhammah indiman lisyafatain fil waw ma'artifai aqsal lisan ya, naiknya bagian lidah paling dalam ketika mengucapkan wawu disertai bertemunya dua bibir ketika membaca dhammah atau dhammah yang setelahnya huruf wawu. Untuk a ya, tadi terbukanya mulut di alif ya. Dhammah dua bibir berkumpul ya. Dan huruf setelahnya berupa wawu.
Nah, untuk ya diiringi penurunan rahang mulut bagian bawah disertai naiknya bagian lidah saat melafalkan ya. Inkhifadun lil fakkis safali atau as-sufali wartifa'un liwasatil lisan fil ya. Terbuka ya. Autar as-sautiyah itu tempat getaran suara. Kalau kita menamakan apa ya? Dekat teka ya. Ketika sukun itu tertutup. Cuma ketika mat atau lin bergetar. Itu pengucapan huruf. Baik, itu definisi dari huruf dan cara pengucapannya. Kemudian masuk ke makhraj. Nah, ntar setelah ini kita praktek makharijul huruf. Makharijul huruf kemarin dibagi menjadi 5 bagian besar. Yang pertama halak, ini huruf halak. Yang kedua lisan. Yang ketiga jauf, dari kenongkongan yang warnanya kuning, huruf mat, a, i, u. Kemudian yang keempat syafatain, 2 bibir. Yang kelima adalah khayshum, yaitu rongga hidung. Baik, ada 5: syafatain, rongga hidung atau khayshum, kemudian lisan atau lidah, tenggorokan, dan yang terakhir jauf. Ini makhraj lisan. Oke, yang pertama al-makharij al-ammah, pembagian makhraj secara umum. Jadi ntar ada 2 pembagian, makhraj umum dan makhraj khusus. Untuk makhraj umum, bagian yang pertama adalah jauf. Apa itu jauf? Celah panjang yang berada di tenggorokan, di belakang tenggorokan sampai ke mulut. Celah panjang yang berada di belakang tenggorokan sampai ke mulut. Nah, ini kalau dijawab tenggorokan sini sampai ke mulut yang warnanya putih. Ini adalah yang disebut dengan jauf. Contoh nuhiha uzina atujadilunani. Nah, maka huruf jauf disebut juga dengan huruf-huruf hawaiyah muqaddarah. Apa itu huruf-huruf hawaiyah? Huruf yang keluar di awang-awang angkasa. Muqaddarah yang dikira-kirakan, udah di angkasa dan dikira-kirakan ya, jadi nggak nempel anggota sama sekali. A, I, U. Nah, ini al-hanqul ala bagian langit-langit. Oke, yang kedua adalah halq. Ya, sebelum masuk ke kedua, masih di jauf, Ibnu Jazari menyebutkan fa'aliful jaufi wa ukhtaha wahi hurufu matin nil hawa'i tantahi. Alif dan huruf mat lainnya makhrajnya adalah rongga mulut sampai keluarnya hawa. Rongga mulut sampai keluarnya hawa. Mana rongga mulut? Nih, yang putih-putih sampai sini. Semua yang berwarna putih adalah ini yang disebut dengan jauf. Yang kedua halq. Nah, ini ntar kita praktek. Halq atau tenggorokan dibagi menjadi 3. Oke, terima kasih. Yang pertama tenggorokan bagian bawah. Saya nggak tahu nih, pangkal apa ujung. Tenggorokan bagian bawah. Nah, kalau prakteknya ini. Nih. Ini tenggorokan bagian bawah, ini bagian tengah, ini bagian yang dekat dengan pangkal lidah. Ya, saya nggak tahu ini ujung atau ujungnya di sini.
Ini ujung atau pangkal? Pangkal. Yang atas ujung, nggak kebalik? Atau ujung yang bagian bawah? Nah, untuk menghilangkan kesamaran itu lebih jelas dijabarkan tenggorokan bagian bawah. Nah, ini nggak ada khilaf lagi ini. Kalau ini ujung atau pangkal saya nggak tahu. Itu ada yang bilang ini ujung, ada yang bilang ujung yang bagian bawah. Oke, tenggorokan bagian bawah keluarnya adalah huruf hamzah dan ha. Ti, bukan na'ti. Ata ya'ti, ata amrullah ya'ti yauma ta'ti kullu nafs. Bukan ta. Kalau ta, hamzah ketika diucapkan di tengah itu bisa merubah arti. Contoh, ya'lamun ketika dibaca ya'lamun, itu udah beda arti. Huruf yang kedua, tenggorokan bagian tengah keluarnya adalah ha dan a. Ha, hi, hu. Bismillahirrahmanirrahim, bukan bismillahirrahmanirrahim. Itu kurang desis. Bukan desis, istilahnya apa ya? Istilah hamas. Mohon maaf, hamas. Hamas artinya nafas keluar. Mahmusuhu fahathahu syakhsun sakat. Ha, muhit. Bismillahirrahmanirrahim. Him, bukan bismillahirrahmanirrahim. Hamasnya kurang. Ha, hi, hu. Al-halq, bukan al-halaq. Al-halq, halq. Antara ha dan ha itu beda arti. Coba tulisan, mohon maaf, logo halal yang versi sekarang itu masih simpang siur karena ada coretan di atas itu bisa berubah menjadi kaf. Silahkan tanya pakar khot menjadi al-halaq, al-halaq, bukan al-halal, halak. Bahkan kalau dipelesetin halak artinya jadi fatal, rusak. Oke, kembali ke makhraj ha dan ain untuk bagian tengah. Dan yang ketiga untuk ain ya, di atas tertulis innama ya'muru, bukan ya'muru. Ya'muru itu yang memakmurkan, tapi kalau ya'muru dia memerintah dan memakmurkan. Ya'muru memerintah, ya'muru memakmurkan masjid. Nah, ini bisa fatal, hanya salah makhraj itu artinya berubah fatal. Saya nggak tahu kalau bahasa Inggris salah pengucapan bisa berubah arti nggak? Ya, pengalaman bahasa Inggris. Yang ketiga, tenggorokan bagian atas keluarnya adalah ghin dan kha. Nah, contohnya ntar ghairil maghdub, bagian atas ghairil maghdub. Ini ya gambarannya. Nah, atas ghin dan kha, tengah ain dan ha, bawah hamzah dan ha. Bahasa Arabnya ini adnal halq, wasatul halq, aqsal halq. Adnal halq, wasatul halq, aqsal halq. Oke, tengah ini ya, ntar kita praktek dalam ayat. Ghairil gha, bukan ghairil ke gha, kha, kayak orang ngorok. Ya, misalnya bi khairin dibacanya bi khairin, nah itu yang kurang pas, kayak orang ngorok.
bi khairim minha bi kha. Oke, sekarang kita praktekkan di contoh. Kok panjang? Nah. Dari awal hak dulu. Kurang gede ya. Oke. Kelihatan? Qul in kana bukan roh. Qul in kana lirrahman. Nah, itu kurang pas. Lirrah. Ini kalau kata lagi, apalagi yang dibaca hanya tulisan Indonesia, Rahman dan Rahman, tulisan Indonesia itu sama. Ahmad ketika ditulis di Indonesia bisa dibaca Ahmad, Ahmad bisa, bahkan ada yang ditambah KH itu Ahmad. Itu kalau nggak tahu tulisan Arabnya kan apa istilahnya agak kebingungan. Oke, yang pertama mempraktekkan ha. Ha lokasinya adalah di tengah tenggorokan. Ha dan ain. Ayatnya contoh. Qul in a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana lirrah Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Kurang gede ya? Oke. Ulang. Qul in kana rahman. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Yuk kita bersama-sama a'udzu dan bismillah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama ya, Rahman Ar-Rahim. Langsung Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. 1, 2, 3. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Ini mengulang yang kemarin, mengulas sedikit ya, bulatan lonjong yang disebut dengan sifir mustatil. Ya, artinya ketika waqaf di sini dibaca panjang, tapi ketika wasal pendek. Ya. Waladun fa'ana 1 alif. Nah, ketika wasal waladun fa'ana awwalul abidin. Oke, yang kedua, ini banyak praktek, ada kha, ada a. Ini ha wa nuskiyahu masih makhraj halak. Khalaqna kha halak. An'a halak, dikasih tanda hijau ya, biru. Wa anasiya katsira. Oke. Yang kedua,
linuhyiya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu hu sampai bawah, tenggorokan bagian bawah. Bukan hu, agak remeng-remeng. Hu dan hu beda. Linuhyiya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna khalaqna bukan khalaqna an'aman wa anasiya katsira. Diulang lagi yang sempurna. Linuhyiya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira. Kuat apa kepanjangan? Kita coba 1, 2, 3. Linuhyiya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira. Panjangan. Oke, diputus di tengah-tengah. Mimma khalaqna. Sampai sini ya. Diulang sampai mimma khalaqna, berhenti. Hanya 2 harokat. Kenapa? Karena waqaf. 1, 2, 3. Linuhyiya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna. 2 harokat. Nah, ulangnya di fi'il atau wa nusqiyahu sampai katsira. 1, 2, 3. Wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira. Oke, langsung kita praktek ya. Poinnya adalah ha ya, kemudian ha bihi ya, kha ya, jadi mencakup semua ya, mencakup ghin adnal halq atau tenggorokan bagian atas masuk, tengah masuk, paling bawah juga masuk. Ha, a. Oke, kami persilahkan 2 ayat. A'udzu billahi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sebentar, masih agak kasar, agak yang lembut dikit. A'udzu, ya walaupun belum sampai. Zal adalah ujung lidah dengan ujung gigi atas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masih tercang, belum ke ujung lidah. Ujung lidah dengan ntar berarti itu di bab lidah, tapi nggak apa-apa kita singgung sekilas. Nah, nih ujung lidah dengan gigi atas ditempel.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Linuhyiya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira. Oke. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. Sebentar, untuk roh apa istilahnya, jangan masuk ke poin yang disebut dengan tawalud, atau tadi mujawazatul had. Contohnya apa? Lirrahma, maya terlalu tebal, tipis. Lirrahmani, bukan lirrahma. Itu namanya masuk ke mujawazatul had. Oke. Lirrahmani waladun. Boleh diulang? Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Oke. Linuhyiya bihi. Sebentar, untuk ha kurang. Linuh, apa namanya, khurujun nafas. Linuhyiya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna. Nah, kalau mau berhenti berarti di kira-kira. Maksudnya di kira-kira tuh. Ini kalau mau lanjut kan hukumnya mad jaiz munfasil, sampai 4 atau 5 harokat. Tapi ketika diputus berhenti sini atau wakof hanya 2 harokat. Mimma khalaqna, jangan ragu akhirnya berhenti kepanjangan. Mimma khalaqna, kepanjangan. Oke. Linuhyiya bihi baldatan. Bihi kepanjangan, 2 harokat aja. Bihi, linuhyiya bihi baldatan, bihi baldatan. Linuhyiya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna. Untuk bihi kurang panjang dikit, tadi harus 1,5. Bihi 2 harokat. Linuhyiya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna. Oke. Wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira. Oke, terima kasih. A'udzu billahi minasy Zal, bukan du, tapi zu. A'udzu, zu, ya. Zu, sebentar. Kayaknya harus buka lagi. Yang pas. Nah, nih. A'udzu, fa dan zal. Ini gambarannya lidah dicepit
ujung lidah dengan gigi atas. Zu, zu. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oke. بسم الله الرحمن الرحيم. Oke. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. Oke. Terus لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه منه. panjang satu alif. Wa nusqiyahu. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا Mimma khalaqana. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا. Oke. ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. Oke. Kasih, silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان الرحمن Lirrah. Tafkhim. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. Oke. لنحيي به بلدة لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما Panjang. Ini dhammah ditambah waw mat. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا. Oke. ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. Oke. Silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mohon maaf, boleh diulang lagi? Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم. Oke. قل إن كان للرحمن Bukan lirah, tapi lirrahman. Bukan lirah. Ya, tebel. قل إن Kan ada tasdid. كان للرحمن Belum. Qul in kana lirrahman. Bukan lirah. Lirrah. Nah, قل إن كان للرحمن belum, masih ketebalannya masih belum. Lirrah. Nah, betul. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. Oke.
linuhyiya bihi. Nah, bukan iya, masih ada apa istilahnya, masih ada place atau tempat. Ya, ini nggak ada, langsung nyambung ke ya. Linuhyiya bihi. Linuhyiya bihi baladatam. Bukan baldatam, kayak itu kepanjangan detail. Langsung baldatam. Linuhyiya bihi baladatam maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna. Kholaqona, bukan kholaq, beda ya. Kol-kolah bukan kok, tapi kok, kayak membaca huruf fathah pantulannya. Mimma kholaqona, bukan kholaqna, kholaq ke Mimma khalaqna. kholaqona. Mimma khalaqna. Masih condong ke mimma khalaqona. Mimma khalaqna. Nah, pas. Ini di mana sih? Wa nuskiyahu. Wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya. Wa anasi. Ana di sini panjang. Kenapa? Karena ini satu lafal. Beda dengan ini. Ini kan ada apa ya, tandanya ya. Anasiya. Anasiya itu jamak dari insun, anasi, manusia artinya. Bukan, oh iya, bukan ana sendiri, sia sendiri, enggak. Tapi satu paket, satu kata. Wa anasiya, anasiya manusia. Wa anas wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira. Ya pendek. Wa anasiya katsira. Wa anasiya katsira. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana lirrahman. Sebentar. Ka panjang, na pendek. Jangan terbalik. Qul in kana lirrahman. Bukan kana. Qul in kana lirrah. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Oke. Linuhyiya Bukan linu. Itu tercampur dengan ha. Tengah tenggorokan. Mana tengah tenggorokan? Sebentar. Halak tengah tenggorokan. Nah, ju. Oke. Nah, ini linuh di sini ya. Linuh. Kok ada ini? Ha, linuh iya bihi. Nah. Baik. linuhyiya bihi baladatam linuhyiya bihi baladatam Maitau. linuhyiya bihi baladatam maitawan Maitau. Kemarin tanwin bertemu wawu adalah idgham bi gunnah. Intinya begini, berhubung tanwinnya ini nggak lurus, nggak apa istilahnya, sejajar, miring, maka otomatis dengung. Itu kaidah. Nah, ntar hukumnya apa? Nah, tergantung huruf setelahnya. Intinya ketika tanwin nggak sejajar, mana ada yang sejajar nggak ini contohnya? Betulan nggak ada yang sejajar. Nih, ini karena nggak sejajar dibaca dengung. Maitau wa nusqiya. Tapi yang sejajar maitan. Nah, karena nggak sejajar
Ini kan miringnya agak jauh, maka dibaca dengung. Silakan. Linu iya bihi baldatan maitan wa Maitahu wa nusqiyahu. Linu iya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu Panjang, satu alif. Ada wawu kecil. Digedein lagi. Kelihatan nggak? Cukup. Linu iya bihi baldatan Bihi, satu alif. Ada ya. Linu iya bihi baldatan Bihi linuhyiya bihi, satu alif. Bihi baldatan. Linu iya bihi baldatan maitan wa Maitahu wa nusqiyahu. Mimma khalaqna Anasiya, bukan anasya. Khalaqna Oke, perlu pembenahan terus ya. Baik, terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana lirrahman Belum. Qul in kana lirrahmani waladu. Qul in kana lirrahmani Bukan lirrah, kurang tafkhim tuh. Lirrah. Qul in kana lirrahmani waladu. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Linuhyiya bihi baldatan maitan. Dengungnya kurang. Baldatan maitan. Linuhyiya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna wa nusqiyahu mimma khalaqna Khalaqna mimma khalaqna. wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira. Bukan khalaqna Oke. Wa nusqiyahu mimma khalaqna. Kurang lama dengungnya. Mimma. Wa nusqiyahu mimma khalaqna. Kha. Nah. Wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman
Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana Dengung. Ing non mati bertemu kaf ya. Dengung, jangan buru-buru. Ditahan 2 sampai 3 ketukan, 2 sampai 3. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana Fa, awwal. bukan pa ya. Fa. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana Nah, masih awwal. pa. Fa. Waladum fa ana fa, bukan pa. Waladun fa ana awwalul abidin. Oke, latihan ntar ya, biar enggak ini. Silahkan bawahnya. Linuhyiya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma Dengung. khalaqna. Mim. Nah, jangan buru-buru. Ketika ada nun atau mim yang bertasdid, ditahan, jangan buru-buru. Bukan mimma khalaq. Kalau ditanya merubah arti enggak merubah arti, cuma ketentuan tajwidnya, kaidahnya menjadi berkurang. Linuhyiya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman. Nah, kuat nggak nafasnya? Nggak kuat. Kalau kuat boleh sampai katsiro boleh. Kalau nggak kuat mau di ini putus ini hanya 2 harokat. Mimma khalaqna. Linuhyiya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna. Nah, kha ya. Mimma khalaqna. Wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya. Wa ana panjang 1 alif nih. Ya, ini panjang 1 alif. Karena ini satu paket, satu lafal, bukan dipisah kayak ini. Wa anasiya katsira. Enggak boleh dibaca wa anasiya katsira, enggak boleh. Mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira. bukan kasyira tapi katsira fi. Mimma khalaqna an'aman. Panjang. Khalaqna ada tanda melengkung 4 sampai 5 harokat. Mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira. Katsira. Fa fi bukan shi fi. Katsira. Kayaknya harus dibukakan gambar nih. Fa lewat. Oke. Nih. Ya. Fa. Di mana fa? Fa dan zal satu makhraj. Lidah, ujung lidah nih dijepit dengan gigi atas. Kafi, ujung gigi atas ya. Nih. Katsira. Nah, jepit dulu. Iya, kafi. Nah. Iya, za kafi. Bareng ya, bareng. Kafi. A'udzu bareng ya. Enggak dicepit. Kalau dicepit dulu baru bunyi
berat. Bersama-sama. Katsira. A'udzu. Oke. Wa anasiya katsira. Boleh? Wa anasiya katsira. Bukan kasyir, masih apa? Shin tuh. Kalau itu tengah lidah. Katsira. Nah. Wa anasiya katsira. Nah, itu mendekati. Oke. Silahkan. Pak, kabelnya pendek. Belum minum teh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Qul in kana lirrahmani waladun. Lagi sakit. Oke. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Nah, sebentar. Fa'ana ini mau diwasolkan atau diwakofkan? Kalau diwakofkan fa'ana, ngulangnya jangan langsung fa'ana awwalul. Wasol pendek, wakof panjang. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Kalau dilangsungkan fa'ana awwalul abidin. Karena di situ ada iltibas ya. Iltibas maksudnya serupa. Ini mau berhenti atau mau lanjut. Gitu. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul. Pendek. Ini yang disebut dengan sifir mustatil. Nah. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Nah, pendek ya. Fa'ana awwalul abidin. Fa'ana awwalul. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Kepanjangan di ana. Ini hanya satu harokat, bukan satu alif. Fa'ana awwalul abidin. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Oke, masih kepanjangan di ana. Fa'ana awwalul. Fa ana awwalul waladun fa ana awwalul. Masih kepanjangan. Waladun fa'ana awwalul, bukan fa'ana awwalul. Itu kurang pas. Waladun fa ana awwalul abidin. Masih kepanjangan. Fa'ana awwalul, fa'ana awwalul. Waladun fa ana awwalul abidin. Oke. Linuhyiya bihi Baldatan. linuhyiya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna wa nusqiyahu mimma khalaqna
pengaturan nafas. Mungkin lagi sakit. Lagi sakit. Oh, oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. Oke. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا Oke. أنعاما وأناسيا كثيرا. Oke. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Bismillahi. Hi di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana Waladum ditahan. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul 'abidin. Oke. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا Bukan khalaqna tapi khalaqana mimma khalaqana. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه Dengung, mohon jangan buru-buru. Baldatam maitau, ukurannya sama ya. Baldatam maitau itu gombi gunnah, dan ini sama, itu gombi gunnah, ukurannya sama. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا Mimma khalaqana. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا Qalqalah tuh seolah-olah ketika dipantulkan kayak membaca fathah. Khalaqana, bukan enggak ada khalaqana. Nah, لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا oke. ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. Oke. Silakan, Mas Iman apa Pak datang dulu?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Nirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Him ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Qul in kana. Nah, ini ditahan dengung. Qul in, jangan buru-buru. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Roh. Qul in kana lirrahmani. Belum. Apa namanya? Nafas, keluarnya nafas itu belum kelihatan. Qul in kana Qul in kana lirrahmani. belum. Nah, lirrahman. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Oke. Linuhyiya. Belum. Linuhyiya bihi. Linuhyiya bihi baldatan maytan wa nusqiyahu mimma Khalaqna mimma khalaqna. Bukan khalaqna ya, tapi khalaqna memantul tapi seolah-olah membaca fathah. Memang memantul. Mimma khalaqna. Khalaqna bukan khalaqna. Ke tuh kurang apa istilahnya? Khalaqna belum. Khalaqna mimma khalaqna. Pantulan ama ini kurang bersama ya. Khalaqna mimma khalaqna. Khalaqa ya, qalqalah. Khalaqa. Nah, betul. Wa nusqiyahu mimma khalaqna. Berubah lagi. Oke, latihan berarti khalaqna qalqalah. Wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anashiya. Wa ana panjang. An'aman wa anashiya katsira. Oke, latihan di qalqalah untuk qaf ya, seolah-olah membaca fathah tapi memantul. Khalaqna. Oke. Cukup Pak Dadang? Oke. Baik. Nah, itu adalah huruf-huruf yang keluar dari halak. Ada yang disebut dengan adnal halak, ada aqsal halak, dan ada wasatul halak. Adna tenggorokan bagian atas dekat dengan pangkal lidah, kemudian wasatul halak tengah lidah, tenggorokan ya, tengah tenggorokan. Ini tenggorokan bagian atas, tengah, dan bagian bawah. Itu materi di malam hari ini. Insya Allah ntar dilanjutkan ya, halak insya Allah nggak terlalu susah.
Yang susah tuh lidah. Nah, lidah ini perlu apa istilahnya? Perlu lebih detail karena makhrajnya paling banyak di huruf hijaiyah. Ada berapa ini? Bisa dihitung untuk lidah. Nah, ini lidah ini. Qaf, qaf, kaf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 yang keluar ditambah ujung nih 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ini berhubung dotnya 2 berarti 18 huruf hijaiyah yang keluar dari lidah. Makanya ini lebih detail. Ujung lidahnya masih dibagi menjadi 3 ya, ujung lidah dengan apa, terus dengan ini sampai 3, 1, 2, 3 nid'iyah, terus dha, tha, dzal atau yang disebut dengan adzalqiyah, dan ini al-asaliyah. Lebih detail lagi insyaallah di minggu berikutnya karena lidah pembahasannya lebih panjang. Baik, itu mungkin yang bisa dibahas pada malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu ayyakum ajma'in wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.